Halo, selamat sore. Selamat sore, mendung sekali, gelap kelihatan sekali langit-langit di desa Tebimeta. Nah, kali ini lagi viral tentang perselingkuhan RK dan L yang disebut sebagai ani-ani. Nah, yang gue bingung waktu gue dengar ani-ani selingkuhannya RK, gue mikir apakah RK sudah jadi petani sehingga mainnya sama ani-ani. Karena kalau di KBBI, Kitab Besar Bahasa Indonesia, ani-ani itu alat pemotong padi. Itu dibuat dari kayu dan bambu menyilang. Di ujung kayunya dikasih pisau untuk motong padi, untuk dipilah-pilah. Nah, setelah lihat berapa podcast ya cewek ternyata ani-ani itu pelakor alias perebut laki orang. Oke, sebetulnya kejahatan model begini itu sudah lama terjadi. Ratusan tahun sebelum Masehi, Nun di kerajaan Israel Utara, ada seorang raja terkenal, Raja Daud, atau di agama Muslim disebut Nabi Daud, itu sangat menginginkan seorang wanita yang namanya Berseba. Sayangnya si Berseba ini sudah punya suami. Suaminya ya panglima tentaranya si Raja Daud ini. Nah, kalau gue berpikir begini, kenapa Raja Daud tertarik dengan Berseba? Karena waktu itu mungkin tempat tinggal panglima dekat atau menyatu dengan istana Raja Daud. Jadi setiap hari si Raja Daud mungkin lagi termenung, nggak punya ide, lagi mikir, lewat ke Berseba, mondar mandir. Nah, keseksian seorang wanita zaman itu dia dari pinggul dan maaf buah dadanya yang agak besar. Nah, mungkin saja Berseba ini jalannya egol-egol, kiri kanan, kanan kiri, kiri kanan. Jadi si Raja Daud pusing. Mungkin juga dia tidak sabaran, dibuatlah taktik. Si panglima perang ini disuruh maju perang lagi. Konyolnya ditaruh di garis depan. Karena stok gua namanya panglima perang harusnya di belakang. Yang depan tuh prajurit-prajurit kayak di zaman sekarang ya ada peratunya lah begitu. Alkisah terbunuhlah ini si panglima perang, maka dinikahilah si Berseba. Sekarang pertanyaannya siapa yang salah? Raja Daud atau Berseba? Jelas Raja Daud. Dia nggak bisa menahan nafsunya, tapi tetap dipakai Allah karena sudah terpilih sejak dia masih menjadi gembala kambing atau domba. Oke, itu cerita zaman dulu. Kembali ke ani-ani di Indonesia. Jadi kalau menurut gua ani-ani itu ada tingkatannya atau golongannya. Ya, ani-ani kelas Bugatti itu golongan paling atas. Kemudian ani-ani kelas Ferrari atau Lamborghini. Lagi ada ani-ani kelas BMW atau mobil Jepang dan setaranya. Dan yang terakhir ani-ani kelas angkot. Oke. Yang kemarin reveal antara si LK dan LM ini itu ani-ani kelas Ferrari atau Lamborghini. Oke, jadi yang kelas ini dia bisa menggoda pejabat negara yang tentu gajinya mungkin masih di bawah kelas Bugatti. Bugatti itu mobil yang di atas Lamborghini atau Ferrari, cuma ada di Dubai, setahu saya sama di Italia. Di Indonesia, gue belum pernah lihat ada yang punya Bugatti. Nah, yang kelas Bugatti ini biasanya goda-goda orang yang duitnya tajir melintir, kayak Hotma Paris, Raffi Ahmad, Atta Halilintar, atau anaknya pejabat-pejabat seperti anaknya Prayogo Pangestu, anaknya Ciputra, anaknya siapa yang punya Sinarmas itu, apalah namanya yang sudah meninggal tuh yang pendiri Sinarmas. Nah, yang kelas BMW atau kelas model Jepang atau kelas model Hyundai itu biasa menggoda yang ya, komisaris biasa atau pimpinan suatu perusahaan
ya tapi bukan owner, pimpinan yang gajinya ya 100 sampai 30 jutaan lagi gitu ya. Nah, itu yang kelas Hyundai atau kelas BMW biasa, kelas mobil Jepang. Nah, yang kelas angkot itu biasa itu yang ya gaji di bawah 30 sampai mungkin 3 juta, 5 juta. Itu biasanya ani-ani model gitu yang minta pulsa, minta beli handphone, segala macam gitu. Pun kalau dipelihara, ditaruh kos-kosannya yang cuma sebulan 500-600 di gang sempit. Kalau banjir kebanjiran, kalau kebakaran, tinggal lari tunggang langgang. Nah, jadi ani-ani ini memang kalau dilihat dari kosakatanya, itu tadi gue bilang alat potong padi, gue bisa konotasikan sebagai penghancur. Ya, jadi padi itu banyak bulirnya. Dan ada pangkal padi. Pangkal padi ini istilahnya mungkin suami istri dan bulir-bulir itu anak-anaknya. Dihajar sama si ani-ani. Ya itu perusak rumah tangga. Jadi bukan gue bela kanan sini, itu urusannya Ridwan Kamil. Gue hanya bilang hati-hati kalau ada cewek mau kenalan, apalagi udah manggil yang peyang kali. Nah itu hati-hati, itu jebakan Batman. Nah, biasanya kalau dapat begitu kerjaan balik, bikin seolah-olah kamu tuh kaya raya. Nah habis itu baru di bullshitin aja sekalian supaya kapok. Nah, oke. Nah makanya kalau ikut tangkap ani-ani ini itu sudah banyak. Dan memang yang jadi korban itu istri sahnya atau istri pertama dan anak-anak. Nah, yang harus dipahami oleh para suami, bila mana kalau sudah mulai tergoda dengan seseorang, lihat pandang wajah istri, pandang wajah anak. Pasti kau akan lupain itu ani-ani, oke? Itu saja ya yang jadi bekal. Nah, apakah ani-ani itu hanya menggoda kalangan-kalangan biasa? Tidak juga. Kalangan rohaniawan juga suka digoda. Lihat berapa kali tokoh agama, ustaz, atau di Kristen pendeta, baru-baru ada viral tuh, pendeta di Surabaya mungkin ya, yang ketahuan melihara pekerja di gereja itu, akhirnya untuk menutupi aibnya, ini oknum gereja membunuh itu perempuan sehingga meninggal. Oke, jadi emang ani-ani itu tidak hanya ada di dunia gemerlap, di tempat ibadah pun juga banyak. Hati-hati, tapi jarang ya. Jadi kalau gue bilang ini warning untuk Pak Pendeta dan yang pemuka agama lain, hati-hati. Ani-ani is surrounding you, meliling kamu, hati-hati. Oke. Jadi kalau dengar kata ani-ani, gue ingat lagu dulu tahun 70-an waktu SD. Oh ani, ani, sungguh edan kelakuanmu. Oh ani, ani, sungguh bejat perilakumu. Oh ani, ani, edan benar siasatmu. Oh ani, ani, sebentar lagi dapat azab. Nah itu ya, buat ani-ani, hati-hati. Jangan suka merusak rumah tangga orang. Ya, kasihan. Lebih baik kau cari suami biasa-biasa aja yang belum nikah. Misalkan operator doser atau operator forklift atau bisa jadi supir bus, busway. Itu orangnya gue lihat baik-baik dan setia-setia. Coba sama mereka yang masih bujang ya, atau dengan karyawan-karyawan koperasi pinjam, koperasi simpan pinjam, koperasi pinjol. Nah, kan enak tuh, kok bisa nagih-nagih ke tempat-tempat yang pinjol. Jadi kalau menurut gua ani-ani ini mulai gawat. Gawatnya sama dengan virus COVID waktu itu menjalar di mana-mana ya. Jadi buat ani-ani dan juga bapak-bapak yang belum tergoda ani-ani, hati-hati. Gua sering dapat Facebook Messenger,
kenalan pertama, oke, gue konfirm, tapi begitu udah aneh nih, blokir, blokir, blokir aja, oke, begitu saja. Selamat sore dari Bang Ojek. Bye.